Shalom, bagaimana kabar semua? Kita percaya semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Torang baku dapa lagi di program Khotbah Gemibem. Kali ini dalam bahasa Manado lewat multimedia. Program ini DP nama Baku Kasih Kuat Iman. Lebih khusus, torang ada di edisi ini minggu. Baku Kasih Kuat Iman kali ini ada kasih siar dari studio multimedia Gemibem di lantai 2 kantor Sinode Gemibem. Sebelum torang mau dengar firman Tuhan, mari torang berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang pembaik, ini torang semua yang datang memohon Tuhan Yesus supaya torang diterangi oleh Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan yang torang tahu sumber hidup itu. Pakai kasih yang hamba supaya mau jadi alatmu Tuhan, supaya semua yang mendengarkan benar-benar diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, torang berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar dan yang balia program ini yang Tuhan sayang, torang pembacaan Alkitab kali ini ada di kitab Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18. Mari torang baca dan dengar sama-sama nih bacaan. DP judul, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara pendengar dan yang balia program ini yang Tuhan sayang. Apa DP maksud Paulus bilang di ayat 1 tadi, kamu senantiasa taat dan kerjakanlah keselamatanmu. Kalau orang dengar sekilas mau bilang begini, karena ngoni jemaat Filipi taat pa Tuhan, ngoni mesti ada usaha supaya ngoni selamat. Jadi mesti ada usaha supaya selamat. Pemahaman ini bisa mau backing orang tersesat, saudara-saudara. Paulus pemaksud bukan sama dengan itu. Tuh keselamatan itu bukan torang pe usaha. Bukan karena torang pe kerja. Tapi betul-betul Tuhan Yesus ada kasih dengan cuma-cuma gratis. Yesus yang kerjakan. Yesus yang berkorban di atas kayu salib untuk torang selamat. Bisa torang baca
di Efesus 2 ayat 8 bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, nyanda ada usaha sama sekali dari orang manusia. Nah saudara, kok apa Paulus bermaksud bilang kerjakan keselamatanmu? Ini kata kerjakan keselamatanmu, kalau mau lihat di bahasa asli Alkitab Yunani, dia dari kata katergasomai, yang DP arti menyelesaikan atau mengerjakan hingga akhir. Jemaat di Filipi, tapi juga orang percaya saat ini, diajak untuk mengerjakan tuh keselamatan yang Tuhan Yesus sok kasih cuma-cuma. Contoh sama dengan orang dah kasih kobong. Misalnya ada yang kasih kobong 4 orang 1 hektar. Itu kobong kosong. Mungkin orang senang terima tuh kobong. Tapi kalau orang terima kobong, kung orang nyendak kerja tuh kobong, nyanda ada arti apa-apa itu kobong. Orang mesti batanam, orang mesti rawat, baru orang mulai dapat hasil. Sama dengan tuh Yesus ada kerjakan tuh keselamatan. Dia sok kasih. Tapi setelah dia kasih tuh keselamatan, orang harus kerjakan tuh keselamatan dari ketika Tuhan Yesus kasih sampai ketika akan ada masuk surga nanti. Di waktu itu, orang mesti isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berarti. Nah, bagaimana orang kerjakan tuh keselamatan yang so ada 4 orang? Pertama, di ayat 12 Paulus bilang, musti deng takut dan gentar. Saudara-saudara, takut dan gentar ini istilah yang banyak kali Paulus pakai. DP maksud bukan sama deng takut pak orang, bukan. Bukan takut sama deng anak bekerja di rumah, takut karena papa memarah kalau dia nak bekerja. Tapi DP maksud Tuhan Yesus mesti orang berikan hormat dan segan. Mesti lebih rendah hati orang. Dari orang percaya, Yesus sampai orang mau pergi di sorga, baking tuh hal-hal yang jadi berkat dengan penuh rasa hormat Pak Tuhan. Kedua, bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Yaitu juga diungkap ayat 14. Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau sesuatu jamaat baking deng sungut-sungut, kong baku bantah, maka jamaat sedang selihat tuh aib sebenarnya. Tuh hidup bernoda, hidup bercela. Kalau deng tulus torang pe hidup, Paulus katakan, sama dengan bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Yang ketiga, kerjakan keselamatan adalah melayani, menjadi alat Tuhan, mesti penuh dengan pengorbanan. Diungkap Paulus dengan terus berlomba, bersusah-susah, bahkan mesti siap keluar darah, korban diri, for Tuhan Yesus. Ini ayat 16 dan ayat 17 bilang. Nah, kalau melayani Tuhan, jangan takut berkorban. Kasih orang pe pikiran positif. Kasih orang pe tenaga, ndak usah babah hitung. Gereja, jamaah Tuhan kalau jauh babah hitung, so itu tuh susah. Kasih orang pe harta demi pelayanan, ndak pernah mau jadi miskin karena kasih Pak Tuhan. Kasih orang pe hati yang sungguh-sungguh tulus, ikhlas. Kasih orang pe diri ini for baking tuh hal-hal yang baik, membangun orang. Memang kadang DP resiko berat. Tetapi karena orang percaya dan pengikut Yesus, orang harus ambil resiko itu.
Saudara-saudara yang Tuhan berkati, mau baking tuh 3 hal di atas tadi, nem boleh kasih yang pakai kekuatan sendiri. Nem boleh setel jago. Tapi Paulus bilang, mesti berpegang pada firman kehidupan. Tuh firman kehidupan itu, no tuh Tuhan Yesus yang ada kasih selamatkan torang. Coba torang lihat sekarang. Di situasi pandemi, banyak sekali orang tak fokus pada corona. Masalah corona bukan lagi kepada Tuhan Yesus, firman yang hidup. Akibatnya, lebih banyak yang susah. Banyak yang takut-takut, banyak yang khawatir, banyak yang kecewa, dan sebagainya, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, ubah fokus pada Yesus, firman yang hidup itu. Maka orang pasti dimampukan menghadapi ini pandemi ini. Lihat sekarang juga, orang lebih banyak waktu di HP. Coba perhatikan, main FB, WA, game, video, bahkan film drakor di HP. Bisa berjam-jam, saudara-saudara. Mar kalau mau dengar firman, baru 10 menit dorang so gelisah. So goyang kiri, goyang kanan. Suara babunyi. Torangnya tidak adil Pak Tuhan. Itu firman yang harusnya menghidupkan orang, harusnya lebih banyak waktu. Tetapi sekarang sudah menjadi tantangan dan bahaya bagi kita. Karena so banyak pengaruh media sosial lebih besar. Coba perhatikan orang Kristen pesikap sekarang ini. Pak pelayan, pak guru, pak orang tua. Kadang-kadang sudah ada DP sopan. Tuh pelayan ada sampaikan bagus-bagus, dorang potong. Dorang kasih jatuh. Tuh guru yang ada didik, ada kasih ajar bagus-bagus pada orang. Baku dapat di jalan dorang tabrak. Bukan dorang hormat, dorang tabrak. Di mana tuh sopan santun? Orang tua yang ada didik sejadi orang. Baru satu kata tuh orang tua. Tuh anak-anak kata so panjang, banyak. Marah-marah le. Padahal dia ada jadi. Pengorbanan orang tua so banyak. Jadi saudara-saudaraku, ajakannya mari kita belajar punya etika yang baik. Bagi orang pelayan, bagi orang guru, bagi orang tua yang kasih besar dan didik orang. Jadi orang. Padahal firman Tuhan juga ada bilang, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur. Hormatilah mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Ini firman dia bilang. Saudara-saudara, ajakan firman Tuhan. Jadi orang yang so dapat tuh keselamatan dari Yesus, mar sampai mau digenapi di sorga, orang mesti isi tuh hidup ini dengan ketaatan pemberi selamat itu sampai kelar, sampai selesai dengan penuh hormat pada Tuhan, dengan tulus dan ikhlas, bukan sungut-sungut deng baku bantah. Harus selalu siap berkorban apapun juga, karena orang hidup utamanya dari sang firman hidup itu, yakni Tuhan Yesus. Amin. Menteri
kasih-Mu seperti sungai, karena berkat-Mu seperti sungai, kuasa-Mu pun seperti sungai, mengalir tak hentinya. Bagi diriku yang penuh noda, terimalah syukurku Tuhan. Karena kasih-Mu seperti sungai, karena berkat-Mu seperti sungai, kuasa-Mu pun seperti sungai, mengalir tak hentinya. Bagi diriku yang penuh noda, terimalah syukurku Tuhan. Bagi diriku yang penuh noda, terimalah syukurku Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh besar karya keselamatan-Mu bagi kami, umat manusia dan dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang selalu nyata memberikan pertolongan, pemeliharaan, tapi juga kasih-Mu yang begitu dalam itu. Di saat ini kami juga bersyukur ada waktu dan kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama ada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui multimedia Gemibem yang disiarkan melalui studio ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya apa yang telah kami alami dan terima lewat persekutuan ibadah ini benar-benar memberi dampak positif dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, memahaminya secara dalam. Tolonglah kami yang terbatas ini Tuhan, supaya kami dapat mewujud nyatakan kehendak firman-Mu ini dalam perjalanan hidup kami setiap hari, siapapun kami yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu bagi badan pekerja Sinode Gemibem periode 2021-2026 yang baru saja terpilih. Tuhan, Engkau begitu mengasihi mereka. Kami mohon kiranya Engkau taruhkan kuasa-Mu yang akan terus memampukan hamba-hamba-Mu ini. Diberikan pengertian, pemahaman dan pendalaman yang baik melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya di dalamnya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh bekerja sama. Mereka boleh bekerja keras. Mereka boleh bekerja cerdas. Dan mereka mampu membawa kesaksian di tengah-tengah tanah Totabuan yang kami cintai ini. Berkati juga seluruh perangkat pelayanan yang ada di dalamnya. Dan secara khusus bagi para pengelola multimedia ini, kru, seluruh pegawai yang ada, bahkan seluruh peralatan yang dipakai di dalamnya. Kuduskanlah ya Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu ini terus menjadi alat kesaksian-Mu, tetapi juga peralatan yang ada di dalamnya terus baik dan berkembang juga dengan baik. Terima kasih Bapa. Berdoa kami bagi seluruh warga Gemibem yang ada di 4 kabupaten 1 kota ini. Tuhan, pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa pengaruh dan dampak yang kadang-kadang berat dan sulit
tetapi juga kami bersyukur karena ada begitu banyak hal positif yang kami timba di dalamnya. Biarlah seluruh warga jemaat Gemibem belajar untuk menghadapinya, belajar untuk mematuhi protokol kesehatan, belajar untuk mendengarkan Tuhan melalui pemerintah agar supaya dapat divaksinasi. Terima kasih Bapa, Engkau akan selalu menolong kami yang dekat denganmu, karena Tuhan selalu dekat dengan seluruh warga Gemibem. Berkati program kerja kami, berkati segala usaha-usaha seluruh jamaat, pimpinan dan seluruh warga jamaat. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan selalu berkenan kepadamu Tuhan. Tolonglah kami yang dalam kesulitan. Berikanlah pegangan bagi kami yang mungkin dalam keadaan bimbang. Tetapi juga Engkau akan selalu ada tepat pada waktunya di saat sulit-sulitnya hidup kami. Baik tengah keluarga, persekutuan jamaat, bahkan di usaha-usaha yang kami geluti masing-masing. Terima kasih Bapa. Diberkatilah gereja Masihi Injili di Bolang Mongondo ini dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa kepadamu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh merasakan berkat dari persekutuan yang beribadah ini. Ada firman Tuhan yang telah disampaikan tadi yang menguatkan kita semua. Tetapi juga ada doa yang naik di hadapan hadirat Tuhan yang boleh kita sampaikan bersama-sama. Kiranya Tuhan akan selalu menyendengkan telinganya mendengar setiap seru dan pinta kita. Kita berada di penghujung dari acara Baku Kasih Kuat Iman ini. Saya percaya kita semua diberkati lewat acara ini. Karena itu, mari kita akan menerima berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah acara melalui multimedia Gemibem ini lewat Baku Kasih Kuat Iman. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua sekarang ini sampai selalu terus. Tuhan memberkati. Shalom.